Iya, hapus heula. Hai guys, welcome back to my YouTube. Welcome back to YouTube channel Azwa Radio. Bener kan? Hai guys, welcome back to YouTube channel. Hai guys, welcome. Kita ya Di channel YouTube-nya Lazwa Radio. ya betul. Dila apa kabar lah? Dila pasti selalu baik, walaupun hati kurang baik. Lu jija anjir. Jija yang ngomongnya bener. Jija yang ngomongnya biasa-biasa aja. Dila baik, Iya. tapi hati emang kurang baik. Kurang baik ya. Kenapa? Ya akhir-akhir ini tuh kayak capek banget ya nungguin kabar seseorang, tapi seseorang itu sulit buat ngabarin. Gitu ya. Tapi bukan berarti judul lagu. Apa tuh? Pergi sulit bertahan sakit. Janganlah, Ya, jangan ya, kayak gitu jangan dong. ya. Tetep ya. Kalau bisa harus tetap bertahan. Apa Iya, tuh? Bertahan. Bertahan. Bertahan satu jin. Saya lah. Gitu ya. Kayak gitu ya. Ngomong-ngomong kok kita kenapa? kayak janjian gini ya? Padahal nggak direncanakan. Bener. Hal-hal ini tidak bisa direncanakan. Kok sama baju Tapi kita? Radila. Ya. Gue terkadang berpikir gitu. Radila. Nama lo siapa sih sebenarnya? Panjang apa agak sedikit pendek atau gimana sih? Panjang banget sih Panjang. sebenarnya. Radila Putri. Cuma kalau nggak pakai putri ya. Nggak pakai putri. Ngarang. Suka lebay deh. Jadi namanya itu sebenarnya panjang, tapi di akte cuma jadi dua nama gitu. Oh, dua nama. Atau ini kali lo bermasalah. Enggak. Waktu main Dua akte. nama. Dua nama. Siang dan malam. Iya. Kalau siang beda. siang Radila. Kalau malam ya Radilan iya. Gue dong. Garing nggak sih? Nama Algi. Malam Esther. Esther ya, bukan Esterer maksudnya. Jadi Gimana nih? Enggak. Kita mau ngobrolin apa? enggak, nama lu Radila. Iya. Tapi gue lihat kalau Radila itu kan Indonesia banget ya. Tapi kalau gue lihat sendiri dalam segi perawakan lu Masa anjay. Arab banget loh. Iya. Bener. Jadi emang ada keturunan Arab sih. Oh, Arab. Oh, ya ampun. Bener. Serius. Enggak sih sebenarnya, enggak tahu. Berarti enggak ya? Ih, suaranya ngakak banget ya kayaknya ya. Enggak. Jadi bokap gue Sumatera. Dari nyokap gue keturunannya Jawa. Kental pasti. Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, kakek Jawa Timur, nenek Jawa Tengah. Apa tadi? Campuran berarti ya? Arabnya dari mana? Blasteran ya? Arab. Berarti Arabnya orang numpang lewat deh. bukan Arab numpang lewat, tapi Arabnya cuman orang melihat saja. Kayak gue kan lihat aja, tapi gue bukan orang Arab. Tapi emang Asli. bener sih, Wak. Emang bener. Jadi banyak yang bilang, lu keturunan Arab ya? Lu keturunan Arab ya? Iya. Gitu. Tuh Arab mana ya? Gitu ya. Gue Sumatera gitu kan. Dia Cuma kalau dari Arab mana ya? kalau dari zaman dulunya memang kalau kakek nenek gue tuh yang dari nyokap ya bilang kalau gue ada keturunan China. Kalau China sih ada. Gitu. Enggak ada sama sekali ya. Tapi pernah nggak sih hal ngalamin yang lu pernah ngalamin hal yang mungkin emang orang itu misalkan yang aslinya mengatakan lu Arab ya, gue juga Arab dan lain sebagainya. Iya ada nggak sih? ada pernah ke suatu tempat di mana ada acara gitu kan. Di situ banyak orang Arabnya. Terus dia nanya gue dengan bahasa Arab gitu, Oh, Wak. gitu. Yang maksudnya lu dari marga apa? Arabnya kan biasanya Arab ada marganya Iya, ya, betul. Wak.
gue bingung marga mana ya, gue bilang gitu. Gue jawab aja kalau gue keturunan orang Sumatera gitu. Berarti kan, nggak ada silsilah ke situnya ya? mungkin orang ngelihat nggak ada, mungkin orang ngelihat gue Arab karena hidung kali ya, Wak. Oh iya betul. Gue hidung gue mancung, apa sering bohong ya, Wak. Pinocchio kali ya. Lu Pinocchio? Bukan. Gue paman begitu. Bukan. Aduh, enggak ya, enggak ke situnya. Tapi gue pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu. Banyak orang yang mengatakan nama gue seorang ya Arab lah ya. Abu Zar Al-Ghifari, Arab ya. Dari nama ya, Wak? Dari nama gitu kan. Tapi gue sendiri pernah dikatakan salah satu orang yang mungkin emang dia juga Chinese. Gue sama Chinese loh. Iya. Mungkin dari sipitnya kali ya. Iya kali. Dari situnya, padahal gue nggak ada Chinese-nya nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Tapi emang bener sih kayak ada. Dan dia mendaulat gue, ya seperti itu, hal-hal yang seperti itu gitu kan. Gue nggak percaya, gak ini, gak ini dan sebagainya gitu kan. Pernah yang ngalamin hal yang seperti itu gitu. Terus sempet gue diajakin ke rumahnya dia gitu kan. Disangkanya gue bohong. Iya. Gitu kan, disangkanya gue bohong, gue berbaur di situ, bahasanya beda mbak. Iya. Bener, bahasanya beda kan. Gue sendiri yang celaka kelengok. Keder ya. Sipit, tapi nggak tahu bahasanya. Gitu. Benar, Dan kadang akhirnya, ya begitulah. dan akhirnya gue sendiri nggak pernah ada keturunan hal yang seperti itu. Gitu. Ya, begitulah emang kadang penilaian orang gitu ya, kayak cuma ngelihat orang langsung kayak udah tahu gitu ya, padahal belum tentu bener ya, Wak. Belum. Gitu kan ya. Kayak lo ngeliat lu ada ke Arab-Araban nih ya, gitu kan. Arab ya, padahal bukan gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih, Wak. Maksudnya kalau silsilah dari bokap, karena gue kan emang nggak deket ya. Kalau sama keluarga bokap, gue paling deket itu sama keluarga nyokap. Kalau keluarga bokap, silsilah dari nenek moyangnya gue nggak tahu tuh ada Arabnya apa enggak gitu. Karena padahal semua namanya suwe. ngopi ngambil kopi. Terus? Jadi emang nenek gue namainnya tuh kayak banyak sih Arab semua namanya. Nggak tahu deh gue kalau keturunan dari bokap lah ya, gue nggak tahu itu. Kalau memang mungkin ada keturunan. Itu kan dari segi pas lu perawakan lo gitu ya. Dari muka, dari apa, dan ternyata nggak ada. Kalau misalkan emang ngomongin masalah sekolah dulu, gitu kan. Lu di sini kan ya? Iya, gua SD di sini, sampai SMP, SMA di sini. Enggak, SMP gua pindah ke Depok. Oh, Depok. Iya, bule Depok. Iya, Depok. Diem baik ya. Iya, apa baik? Ngapa itu bocah gitu kan? Iya. Lah bocah kagak masuk baik itu ya. Itu kan. Ya. Iya, itu. Berarti SD di sini, SMP ke Depok. SMP di sini sebentar, terus ke Depok, Wak. Depok. Karena bokap meninggal SMP, gue kelas 2. Sampai keluar sekolah? Enggak. Nah terus SMP, udah selesai SMP, masuk SMA, gue pindah ke sini gitu. Karena kan tadinya emang bingung ya, Wak. Tadinya kayak namanya SMP pas kelas 2, bokap nggak ada. Itu jadi kayak gimana ya gitu, gue kemana nih gitu arahnya. Arah dan tujuannya. Gitu kan. Gue siapa yang ngebiayain nih gitu. Berarti lo belum mempunyai pegangan bendera. Bener, serius. Akhirnya bendera gue kemana ya gitu kan, belum ya. Iyalah, namanya kehilangan sosok ayah kan gitu. Nah SMA akhirnya gue ya udahlah, gue putusin ikut nyokap gitu. Ya udah. Berarti lu tadi gue ikut kakek gue kan di Jakarta, selama di Depok. Berarti sama om gue tuh di Depok. Pihak dari orang nyokap. Bokap. Oh, nyokap. Yang lo ikutin. Kan gue bilang gue nggak deket sama pihak bokap. Oh gitu. Tapi berperan penting nggak sih dalam satu kehidupan lo dari sekolah? Dari sekolah lah. Maksudnya berperan penting gimana sih? Bokap kan selama ini emak lo kan, iya kan? Iya. Katanya kak lo sendiri kan, udah mulai berkaca-kaca nih. Enggak sih, gua kalau ngomong itu enggak. Santai ya. Enggak maksudnya berperan penting nggak sih? Berperan penting nggak ya? Gue bingung sih buat ngomongin itu ya. Menurut gue sih, kalau penting pada saat itu ya, Wak. Yeah. Pada saat itu
lebih banyak kayak ke untuk hal apapun ya. Kalau sekolah pada saat itu gue minta buku atau apa, Ada karena lah. pasti bokap lah yang ngirimin gitu kan ke Jakarta ke rumah kakek gue itu. Sering Ya, ketemu yang- nggak sih? Hah? Sering ketemu nggak sih? Ketemu kalau misalkan gue liburan Ya, sih. liburan baru. Liburan. Oh, lu ya. yang kesana nyatron nih. Gue di Jakarta kan, bokap gue kan juga di Jakarta Oh, maksudnya. gitu. Gue Berarti Jakarta deketan ya? Pusat. Iya maksudnya nyokap bokap gue dari sana juga dari rumah. Jadi kita tuh ketemu di rumah nyokapnya bokap. Oh, iya. Nenek gue Nenek, berarti nenek, ya. nenek, ya. Karena dia kan udah punya kehidupan ya, Wak. Iya. Gitu. Ini udah ya apa? punya yang baru. Nyai berarti ya. Kalau orang Depok bilang. Nenek itu. Oh, bukan ya. So tahu. Bukan. Gua asal aja ngomong ya. Tapi seorang Radila, kalau gua lihat perjalanan hidup lu seperti itu ya. Iya. Itu perjalanan hidup lah. Jadi ya. gue dari dewasa belum pada waktunya mungkin ya dibilang gitu. Oh gitu ya. Iyalah kan kelas 2 SMP gue jatuh pilihan, maksudnya bokap udah meninggal nih. Siapa? Gue biasanya kan kalau anak cewek itu kita nyari sosok seorang ayah yang menjadi figur kita ya, menjadi karakter kita seperti apa Iya. dan bagaimana ya. Iya, dicatat ya, bukan figur action ya. Iya. Bukan ya. Bukan. Jadi menurut lo sendiri, lo berdaulat pada saat itu. Peran pentingnya. Yang berperan lo, penting. sama diri lo sendiri dewasa belum waktunya. Iya, menurut gue. Kok bisa gitu? Kok bisa berdaulat seperti itu? Dewasa belum waktunya. Iya, gitu kan? karena di situ gue harus bisa benar-benar mikir gimana cari uang gue sekolah untuk diri gue sendiri gitu. Karena nyokap gue waktu itu kayak pas gue udah SMP nih lulus, udahlah. Karena nyokap gue cuma buka salon kan, yang kadang sepi, kadang rame. Ramenya tuh biasanya cuman di apa namanya tuh hari raya gitu, wah pas Oh, hari iya. raya gitu tuh rame bulan-bulan seperti Terus itu. kawinan gitu ya. Kayak gitu. Nah jadi kayak apa ya namanya? Ya udahlah gitu kan, maksudnya gue berusaha sendiri. Jadi nyokap gue bilang udahlah, udah sampai SMP aja gitu. Wah gue sempet digituin. Tanpa ada paksaan dari pihak nyokap ya. Maksudnya? Enggak, maksudnya Paksaan. lu sendiri yang berdaulat seperti itu. Gua harus Iya. nyari uang nih. Gitu. Gue harus gimana nih gitu kan? Otomatis semua orang walaupun mereka memiliki ibarat kata mampu ya, disebut kategori mampu, mungkin om-om gue, tapi gue bisa berpikir gini, gimana sih caranya gue hidup tanpa merepotkan mereka gitu, karena mereka punya kehidupan, punya anak, punya istri, nggak mungkin gue gangguin terus dong, iya nggak, harus ngebiayain gue sekolah ini itu. Nah di situ lah gue mikir kayak gue emang bener-bener harus nyari uang sendiri, dan mau nggak mau gue harus SMA gitu. gitu. Walaupun Tapi nyokap gue bilang udah sampai SMP gitu. Lu sempet nggak sih yang Mungkin itu hanya emosi ya, Wak. Kalau gua pengalaman pribadi ya, sempet yang emang apa ya? Dalam segi mencari uang itu sekitar umur gua kelas 3, kelas 4 SD tuh gua udah mulai jualan kalau gua. Lo Heeh. Lu sampai segitunya nggak sih? kalau SD tuh gue mungkin apa ya, lebih sering ditinggal nyokap sih yang gue rasa, Wak, bukan nyari uang sendiri ya, tapi Bukan ya, lebih seringnya gitu ya. Nah lebih sering ditinggal nyokap karena nyokap ngerias harus ke Jakarta. Gue kadang malah nggak masuk nih selama 1 bulan tuh, gue nggak masuk banyak banget gitu, karena kadang gue ngikut, pengen ngikutnya gitu. Nah kadang nggak masuk gitu karena gue di rumah gitu sih. Ah, gitu ya? Kayak bangun kesiangan gak ada yang bangunin gitu, Wak, karena nggak ada orang tua kan di rumah gitu. Bukan berarti kebebasan ya. Bukan berarti kebebasan kan. Karena kita Orang-orang nggak ada seperti yang gue lihat gitu, gue survei, survei ya. Orang-orang yang seperti lo tuh bukan berarti sebuah kebebasan, tapi emang nggak ada sesuatu yang mungkin emang diperhatiin. Nah itu, Wak, bener, that's right. Gitu ya. Gitu ya. Anjir. Kayaknya gue paling teraniaya ya, lebay ya kalau ngomong gitu ya. Enggak gitu. Nggak. Maksudnya, iya memang seperti itu nyatanya. Seiring waktu, gue yakin dan lu ada orang yang berperan, yang satu memberikan kasih sayang, kedua memberikan perhatian, ya kan? Nah orang itu berperan nggak sih? Berperan penting nggak sih? Iya.
Yang lo inget lah sampai pertama kali bertemu sampai detik ini masih diingat. Ada nggak sih orang yang menjadi sosok ayah berperan? Bukan, sosok yang banyak saat gue. Ya ampun, banyak ya. Maksudnya saat gue kehilangan saat gue kehilangan sosok-sosok yang harusnya seperti itu. Ya om-om gue, maksudnya gitu sih, kakek gue. Kan gue tinggal sama mereka. Enggak, berarti enggak, pertanyaan gue di saat lu menginjak dewasa. Oh, menginjak dewasa. Menginjak dewasa ada dong yang berperan yang mungkin emang secara berpikiran seperti ini loh. Ada nakal sekarang ngorek deh. Ada yang kayak gini loh. Ada yang kayak gini. Di saat emang ini pertanyaan jebakan guys. Di saat tidak ada sosok seorang ayah, kepo. Muncullah seorang sosok laki-laki bukan seperti ayah sebenarnya ya. Iya. Mungkin gini, jadi orang yang mendampingi hidup kita, tapi iya kan? Ada. Bener kan? Ada yang sampai sekarang itu. Lo nggak bisa hilang. Gue mempertahankan itu sih. Tadinya gue nggak dapet gitu kan. Ada di dia. Padahal, dia bisa jadi bokap gue, dia bisa jadi kayak pasangan gue gitu kan maksudnya, Wak. Iya benar itu. Itu termasuk cinta pertama enggak? Kalau cinta pertama tuh seperti apa sih kategorinya, Wak? Gue nggak ngerti, Wak. Enggak, maksudnya gini, orang yang pertama kali lo sumringah gitu, mempunyai pasangan, pacar ya, tandanya pacar ya, bukan pasangan hidup ya. Pertama kali ini pacar gue yang cinta pertama. Emang biasanya bikin bahagia kan pastinya, bikin sumringah kan, maksudnya berarti gimana dong? Lu sendiri begini, tidak namanya cinta pertama kalau gitu. Gitu ya. Jadi semua cinta lu sama. Kalau semua cinta sama, gue mudah dong jatuh cinta, Wak. Gini, Wak, maksud gue, menurut lu cinta pertama seperti apa? Gitu loh. Ya balik lagi ke diri masing-masing. Masing-masing ya. Iya kan? Buat menyikapinya seperti apa, gitu. Kalau gue sih ngerasa cinta pertama itu sama nggak sih sama kayak kita pandangan pertama gitu, sama nggak sih? Sama nggak? Sama ya? Kan pandangan pertama dan lain sebagainya sama kalau menurut gue. Sama. Tapi itu mah gimana kita menyikapi masing-masing. Atau cinta pertama kayak misalnya awal kita jatuh cinta gitu. Gue pikir cinta pertama tuh yang kayak gitu ya, yang masuk dalam logika gue nih. Menurut logika gue, cinta pertama itu cinta pada saat gue SMA merasakan jatuh cinta gitu. Nah, pertama kali gue punya rasa cinta itu ke cowok ya. Nah, mungkin kayak gitu maksud gue, gitu nggak? Iya. Cinta pertama. Beda. Kalau yang ini maksudnya kayak, kalau yang maksud lu sosok seorang ini bukan. Kalau logika gue itu ya yang bukan ya. Bukan lah. Tapi semuanya ada di situ. Ada di dia. Ada di dalam gue butuh perhatian. Bokap tuh nggak pengennya seperti ini gitu. Gitu ya. Awalnya sih emang iya, Wak. Duh, curhat. Malas nih gue kayak gini nih. Jadi nangis nih. Enggak. Ampun gitu ya. Jadi emang awalnya sih emang iya, Wak. Ya mungkin sampai sekarang pun seperti itu, tapi mungkin dengan seiring berjalannya waktu, adanya kesibukan dia, jadi gue saat ini kayak lagi komunikasinya kurang baik lah ya. Curhat. Jadi komunikasi nggak baik. Komunikasi kurang baik saat ini gitu dong. Oh, berarti dari dulu sampai sekarang itu berperan. Dia. Pertama kali ketemu sama gue. Iya. Pertama kali ketemu sampai sekarang beliau ini berperan dalam artian emang sosoknya emang yang gue cari. Iya, cuma pada saat jadi gue kan menilai orang nggak sehari 2 hari ya, Wak. Gue menilainya maksudnya ya setahun gitu kan. Gue pertamanya biasa aja, cuman ini seperti ini, orang ini seperti ini. Oh iya, gue menemukan dia, tapi adalah dari sisi lainnya yang mana gue nggak sukain. Kadang gue balik lagi ke diri gue, semua orang nggak sempurna kayak gitu sih. Tapi apa yang gue
cari dari bokap gue ada di dia, Ada di gitu. sosok dia semuanya. Benar gitu. Terus pertama kali yang membuat lu bahagia dalam kehidupan apa sih? Kerja atau memang sosok cinta Gue bisa atau emang mendapatkan sesuatu yang emang hidup gua dari dulu seperti ini, tapi gua mendapatkan sesuatu yang mungkin emang apa ya, yang kuasa berikan. hal yang memberikan apa yang nyokap gue mau sih. Oh gitu. Maksudnya hal yang paling bahagia kan dalam hidup gue, itu sih maksudnya. Berarti nyokap yang berperan ya Iya. dalam kehidupan lo ya. Nyokap banget Hal yang ya. bahagia, lu pengen bikin gue nangis nih. Keselin apa yang udah. Ini baru nih, ini titik gue lemah di sini. Oh gitu. Berarti nyokap ya. Terus mau Nyokap berperan sebagai dalam kehidupan lo. Iya. Suka duka. Mau Berarti suka duka semuanya ada di nyokap. Nyokap tuh berperannya bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi sahabat. Iya, dari dulu sih dari gue, karena gue hidup sama dia doang gitu ya, gue jadi kayak gue curhat sama dia. Gue walaupun gue punya pacar dulu SMA kan, gue suka gue lagi dia tuh emang begini gue curhat gitu, biasa aja kayak temen gitu. Nah terus kadang nyokap gue yang ya udah diemin aja, ya udah kerjain, kadang gitu. Jadi kayak biasa aja. Cuman lama-lama seiring berjalannya waktu, kayak sampai dengan sekarang gue nggak banyak cerita sih sama nyokap gue, tapi gue kalau lagi kesel suka ngomong aja gitu. Gue lagi kesel nih sama ini, gitu lagi kesel. Karena nyokap tahu kalau gue lagi diem gitu. Kenapa gitu? Berarti lu nggak setulusnya kayak lu yang dulu ya? Maksudnya? Sekarang masih bisa dipilih. Gimana gitu jahat? Berarti bisa dipilih ya? Maksudnya? Bisa dipilih mana yang harus dibicarakan sama nyokap untuk sekarang. Iya, Gitu ya? kalau sekarang gitu. Kalau dulu kan gue bener-bener blus aja ngomong gitu. Bukan berarti lu sendiri ada rasa ketakutan nyokap marah gitu. Enggak sih, gue cuman kayak nyokap takut mikirin karena gue ngerasa udah, ya gue juga udah punya anak, ya kan, anak gue diurus sama nyokap kan. Maksudnya gue nggak mau dia jadi pikiran gitu doang sih, karena biasanya kalau orang udah semakin tua tuh udah semakin banyak mikir juga gitu doang. gitu ya. Walaupun emang kadang ya itulah ya, kadang gue kesel juga sih sama nyokap gitu. Gue pengennya begini, dia pengennya kesana gitu, jadi kita berseberangan gitu. Nah tapi kadang balik lagi ke diri gue gini, namanya orang udah tua ya Wak, ya nggak sih, selalu kalau orang udah tua balik lagi kayak ke anak kecil kan gitu. Ya nggak, ya tapi umurnya itu udah kan setengah abad ya, persepsi masing-masing ya. Persepsi masing-masing. Kalau menurut gue sih, nyokap di orang tua tuh semua orang tua itu berperan penting. Buat anaknya. Iya. Terkadang kita sebagai anak menyikapinya dengan keegoisan. Bener gak sih? Keegoisan tuh kayak gini, nyokap maunya seperti ini yang bilang lo tadi. Nah, sedangkan lo sendiri pengennya seperti ini. Padahal peran orang tua itu ya, peran orang tua di situ mungkin buat yang terbaik buat anaknya. Iya, cuma Iya kan? Karena proses perjalanan hidup manusia itu kan beda-beda ya, Wak. Kadang gue juga ngerasa kayak, kok nyokap gue gini banget sih, nggak kayak orang tua yang lain gitu. Kadang gue kayak gitu sih, Wak. Fair-fairan gue sih jujur nih ya saat ini gue ngomong. Maksudnya, gue udah toh-tohan tapi nyokap guanya begini gitu. Gue kadang udah belain dia semuanya, gue menutupi kesalahan dia dari orang ini atau dari seseorang ini yang harusnya nggak gue lakukan gitu. Gue udah nutup nih, udah mengcover gitu kesalahan nyokap gue. Tapi ternyata nyokap gue sendiri yang kayak ngeselin gue gitu. Itu sih yang sampai sekarang gue kayak, ya udahlah, namanya juga anak gitu. Kalaupun gue ngomong, gue durhaka, Wak. Ya iyalah. Iya, Wak. Iya. Mau gimana juga tetap aja, Wak. Gue anak, jatuhnya harus nunduk. Ya itu, segimana apapun kita sebagai anak jadi mata orang tua tetap aja. Iya, kesel-keselnya ya, Wak. Kesel-keselnya seapa-apanya tetap aja dia yang berperan penting. Kadang gini, satu kesalahan itu menyesalnya belakangan, itu benar. Itu benar-benarnya apa? Dulu orang tua mengatakan pengennya A,
Kita yang berambisi egois banget. Gue pengen B. Dia kan? Gue pengen B. Kalau menurut gua B begini B gitu, gini. akan begini gitu ya. Ternyata pas B. Terjadilah sesuatu lain. Bener Pak gitu. Iya kan? Bener. Gua bilang apa lu nggak nurut sih sama orang tua gitu ya Pak. Gitu. Kadang seperti itu. Ya, jadi kadang gitu lah. Sebagai anak yang menyikapinya kalau menurut gue sih hal-hal yang emang sebatas anak aja. Anak itu gimana benernya, gimana salahnya, tetap aja lo harus ngakui iya gitu. Lu mau 1000% salah, 1000% benar, udah kalau kata dia lu salah ya udah salah, walaupun itu benernya 100% loh, ya nggak Wak? Terus itu tentang sebagai yang gue tanyakan tadi, sebagai warna. Lu kok jadi menginterogasi gua ya Wak ya? Ini podcast apa ini? Orang tua ya. Itu kan sebagai orang tua. Terus seberapa rasa cintanya, terus kadang kan selain orang tua ada yang berperan dari situ. Jagoan lo pasti berperan lah dalam kehidupan lo. Berperan, tapi gue selalu mikir itu dia anak-anak pasti bakal ninggalin kita ketika besar nanti. Saat ini memang segalanya buat gue, apapun gitu, maksudnya buat gue segalanya pasti selain nyokap ya anak-anak gue. Cuma posisinya kan one day mereka bakal ninggalin gue gitu. Tapi berarti gue membutuhkan pasangan yang nggak akan pernah ninggalin gue, bener gak sih? Nah gitu sih yang kayak gitu. Ya? Karena otomatis kan mereka nanti akan mencintai. Rasa lelah, rasa capek, rasa segalanya ya. Warna-warni ya, asam, manis, pokoknya segalanya pahit. Ya. Semuanya ada di dalam gitu ya. Tapi kalau misalkan melihat sosok jagoan lo tetap berusaha buat segimana capeknya lo tegar. Iya, berusaha buat segimana lo nangis darah gitu ya, dikecewain sama orang lo tegar. Iyalah. Pernah nggak sih lo yang mungkin emang jagoan lo nggak mengerti apa-apa, terus lo ada rasa kecewa sama orang lain, lo dengan sendirinya curhat sama jagoan lo? Iya sih, pernah kayak gitu. Pernah. Terus reaksi dia kayak gimana? Yang lebih kayak nerima sih. Kalau yang nomor 2 kan kayak masih belum ngerti ya. Kalau nomor 1 kalau kasarnya gini ya, Mak kenapa gitu kan? Iya kayak gitu. Anak kecil gitu. Iya nyokap anak gue gitu. Sedangkan lo yang nangis Bombay India gitu ya, drama-drama Korea. Untung nggak teriak-teriak Jepang. Bunga sakura ada tuh jatuh ya, nggak berguguran. Teriak-teriak Jepang. Bahagia lo ya. Pernah nggak sih ngalamin hal yang seperti itu? Iya gitu? Pernah sih Wak. Pernah. Cuma iya pernah dan kayak kenapa Mi? Gitu. Ya gue kayak tiba-tiba curhat gitu kan, kayak tiba-tiba kesel aja sama ini gitu. Dia kan tahu lah anak. Terus ya udah sabar aja, nanti juga baik lagi gitu, kayak ngasih tahu gue. Ya udah gue tetap aja nangis dengan kepolosan seorang anak kecil. Iya. Gitu. Ya, tapi gitu. Jangan salah loh, ini apa, ikatan batinnya kuat banget. Iya. Gimana lo atau di mana posisinya lo, ikatan batinnya tuh kuat, dia dan lain sebagainya gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin hal yang mungkin emang buat lo kecewa? Seorang Radila gitu ya, posisinya maaf ya, lo sendiri, tapi ada jagoan, terus lo dikecewain. Gak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Gua nanya itu ya. Nggak apa-apa. Lu udah terlanjur ngorek ya, ya udah kayak sengaja banget. Yuk bikin podcast. Enggak, maksudnya gini. Taunya gue yang diinterogasi. Enggak. Gila loh. Temanya TikTok lah. TikTok banget obrolan kita kan. Enggak. Lo pernah nggak sih? Kecewa banget gitu sama sosok yang satu ini udah hadir di kehidupan lo, tapi nyatanya stuck di sini aja. Iya pernah lah, cuma ya mau gimana lagi. Gue kalau gue sih kalau soal itu ya, gue balik lagi kayak gue jadiin pengalaman aja gitu. Mungkin memang
walaupun diteruskan, dipaksakan, itu tidak akan baik, percuma, Wak. Karena awalnya nyokap gue udah bilang tidak, gitu loh. Jadi kayak ya mau gimana lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi gue kayak ya udahlah, emang udah jalannya gitu. Enggak yang sedih berlarut-larut nangis. Ada orang kan nangis. Wah, gue apa sih gitu kan. Gue ini enggak nerima gue gitu kan. Lebih enggak. Karena buat gue hal yang paling penting adalah itu. Saat ini orang tua dan anak-anak gue, jagoan-jagoan gue udah itu doang sih. Walaupun memang di sisi lain gue berpikir one day anak gue bakal ninggalin gue. Sudah auto gue harus punya pasangan hidup gitu. Yang mana ya tadi yang lu bilang gue bisa mengambil sosok seorang ayah dari dia gitu. Nah gitu itu ya? dia. Itu seperti sih. itu ya. Tapi ayo mau nanya apa lagi? Enggak, kehidupan lo berwarna banget. Bener berwarna banget. Dari lo segi kecil, terus kehilangan seorang bokap, terus lo sendiri ngalamin hal yang mungkin emang lo harus hidup sendiri, dan ada jagoan lo. Setiap mau kerja lari-larian dulu ngumpet gitu ya, itu berwarna deh kayaknya. Oh gitu? Iya. Ninggalin? Iya. Ngalamin hal yang seperti itu? Iya kayak gitu. Misalkan kerja, lo ngumpet dulu. Pokoknya karena kan pasti nyariin gue kemanapun gitu. Contohnya gimana sih? Iya kayak misalkan gue sengaja suruh ngajak main dulu gitu, karena setiap gue ke kamar mandi aja teriak nyari gue gitu, nyari. Pantesan lu kalau misalkan emang kalau ada apa-apa, kayaknya gue nggak bisa deh, nggak ada yang jagain gitu. Iya gitu. Karena kalau nggak ada orang lagi selain gue, Wak, nggak ada yang bisa mengiming-imingi apa mainan apa gitu kan. Kalau misalkan ada yang lainnya di rumah, jadi gue bisa tuh ini gitu, main nih jajan gitu. Nanti gue cabut gitu kan. Gue survei nih ya, gue nggak cerita bohong. Dari survei yang gue pernah nanya sama sosok yang perempuan, single, mempunyai seorang anak, misalnya anak, itu bisa luluhnya walaupun mungkin dia itu tidak menyukai, tapi bisa mengambil hati seorang anak. Lu dengan dia dengan sendirinya luluh, bener gak sih? Maksudnya mengambil hati seorang anak, maksudnya? Ada orang misalkan cowok nih. Oh cowok, oh gitu. Iya. Luluh. Gue luluh gitu? Enggak. Oh berarti gimana orangnya ya? Tergantung sih, Wak. Selama ini yang gue temuin, anak gue sih kalau ketemu kayak sama temen-temen gue responnya baik. Responnya baik. Kalau ada temen gue cowok, itu siapa Mi? Ini, si ini, temen Mimi. Oh gitu. Tapi kalau orang itu udah kayak memang ada mau sama gue, terus main terus ke rumah gue gitu. Berarti ini apa, jagoan lo udah bisa menilai ya? Udah bisa menilai ya? Iya, udah bisa. Walaupun kecil, mungkin maksud dia ini siapa gitu, ini siapa gitu. Kok ini ada orang baru gitu. Jadi ketika ada orang baru main ke tempat gue, walaupun itu temen gue ya, entah gue nggak tahu dia ada rasa apa nggak sama gue, cuman yang jelas gue ngerasa itu temen gue. Nah anak-anak gue tuh langsung balik nanya sosok orang itu yang nggak ada. Terus, itu dia kemana gitu sih, gitu. Kayak gitu. Soalnya apa? Gue pernah lihat update status lo. Jangan salah ya, semuanya itu teman. Ya, gue makanya nanya. Dari survei yang mungkin emang kebanyakan orang yang hidup sendiri dan mempunyai anak itu kebanyakan dia tidak mencintai, tapi ada seseorang yang mungkin mengejar, ada rasa cinta, gitu, tapi menumpahkannya itu perhatiannya, caranya ke anak lo dulu, gitu kan. Makanya gue nanya, kalau lo sendiri gitu nggak sih, luluh nggak sih? Tadinya nggak cinta nih, karena dia meluluhkan anak gue. Anak gua lagi anak lo, terus lu sendiri langsung ya udah deh, dia perhatian banget sama anak gue, enggak ya? Sampai dengan detik ini sih ya, ibarat kata badai menerjang mungkin, menerjang ya. Kameramen gitu. Melamun, dia langsung ingat masa lalunya. Ya, gitu. Enggak sih, biasa aja maksudnya. Sampai dengan detik ini gue kayak masih
belum ada sih yang bisa menandingi sosok orang ini gitu. Iya, oke. Ini terima kasih banget waktunya buat lo. Mudah-mudahan lo kedepannya Ini gini doang. mendapatkan sesuatu. Gini doang. Ajan. Tadi Masa gua ini yang diinterogasi, gimana cerita? Lu udah pada janjian lu?